Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is very nice to see you. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa bersama kalian pada materi yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Okay, I hope you'll always be fine and healthy. And I hope you'll always be in a very good condition. Ya, saya harap semua sehat, semua tetap semangat di era pandemi ini, tetap belajar di rumah dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dan ingat, jangan pergi kemana-mana apabila tidak terlalu penting. Okay, before we start our lesson today, let me introduce my name first. My name is Mrs. Nudia Lisalati. I am from SMA Negeri 1 Pegandon, Kendal, Jawa Tengah. Ya, oke. Kalian sudah siap untuk belajar bersama saya? Ya, bagaimana dengan materi yang kemarin? Masih ingat? Oke, very good ya. Kalian bisa praktekkan di rumah materi yang kemarin, diingat-ingat ya. Dan kita akan belajar materi baru pada kali ini. We are going to discuss about offering and suggestion. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi, it is very important for us to read the basic competency ya. Kalian harus pahami dulu KD atau kompetensi dasar dari materi kali ini. KD dari aspek pengetahuan kalian bisa simak pada 3.1. Di situ kalian bisa menyimak bahwa kalian diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, baik lisan maupun tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan jangan lupa perhatikan unsur kebahasaan, di mana penekanannya pada kata should dan can. Kemudian anak-anak, KD yang kedua, the basic competency for number 2, the second basic competency, yaitu aspek keterampilan ya. Jadi KD yang kedua, kalian akan ditagihkan pada aspek keterampilan, di mana pada 4.1 di situ kalian diharapkan mampu menyusun teks interaksi transaksional baik lisan dan tulis, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Well, anak-anak, ya, sebelum kita masuk kepada materi inti, coba kalian bisa amati pada layar ya, pada video pembelajaran yang saya sajikan. Di situ ada perintah anak-anak ya. Perintahnya adalah observe the following dialogues ya. Kalian sebelum masuk kepada materi inti, kalian pertama-tama diharapkan mampu mengobservasi dialog yang saya tampilkan pada layar. Perintahnya kemudian adalah setelah kalian disuruh mengobservasi, mengamati, pertanyaan yang muncul kedua adalah what expressions are used in this dialogue. Setelah kalian menyimak, membaca dalam hati, kira-kira ungkapan apa saja yang digunakan pada dialog ini? Dapatkah kalian menemukannya? Ya, coba kita simak dari dialog yang pertama ya.
I'm going to help you to read the dialogue. Ya, Ibu akan membantu kalian membaca dialog ini. Simak baik-baik di rumah. Jangan lupa for practicing your pronunciation, for practicing your speaking, you may repeat after me. Ya, kalian bisa menirukan setelah apa yang saya ucapkan. Are you ready? Yeah. Let's start. Number 1, dialog nomor 1. There is a dialogue between Ismail and Ibrahim. Seperti apa dialognya? Ismail bertanya kepada Ibrahim, Can I get you a cup of hot coffee? Saya ulangi, Can I get you a cup of hot coffee? Ini pertanyaan dari Ismail. Ya, bolehkah saya mengambilkanmu secangkir kopi panas? Ya, bolehkah saya mengambilkanmu secangkir kopi panas? Ibrahim membalas apa yang diucapkan oleh Ismail dengan mengatakan, Yes, that would be nice. Thank you. Yes, that would be nice. Thank you. Ibrahim menjawab, Ya, sangat senang sekali. Terima kasih. Berarti kira-kira apa ini? Apa unsur apa yang bisa kamu temukan di sini? Ungkapan apa yang kamu temukan di sini? Coba kamu tulis di buku catatanmu. Kemudian poin kedua, ada dialog antara Fajar dan Aswad. Ya. Dialognya sebagai berikut. Silahkan kalian bersiap-siap, ambil catatan kamu, ya. Ungkapan apa yang muncul pada dialog kedua ini? Ungkapan-ungkapan yang digunakan seperti apa? Kalian boleh catat di buku. Ya, oke, kita mulai. Fajar bertanya kepada Aswad, What are you doing? What are you doing? Aswad menjawab, I am watching TV. I am watching TV. Sedang apa kamu? Tanya si Fajar. Aswad menjawab, saya sedang menonton televisi. Kemudian Fajar kembali bertanya, Why don't we go for swimming? Why don't we go for swimming? Mengapa kita tidak berenang saja? Begitu ya, pertanyaan dari Fajar. Kemudian Aswad menjawab, That's a good idea. That's a good idea. Okay, students, bagaimana? Kalian sudah bisa menemukan ungkapan yang digunakan pada dialog ini? Oke, great. Very good. Ya, anak-anak kalian boleh mencocokkan jawaban kalian dengan hasil dari yang sudah Ibu tampilkan di layar berikut. Nah, ini anak-anak, ini adalah hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan. Coba kalian cek jawaban kalian, apakah sama dengan hasil yang Ibu tulis di layar ataukah berbeda ya. Kalau sudah benar berarti kalian hebat. Kalau masih salah jangan khawatir ya. Kalian boleh memperbaiki hasil dari jawaban kalian itu. Oke, ya, jawabannya adalah phone number 1. Ya, di situ ada pertanyaan yang diucapkan oleh Ibrahim, yaitu oleh Ismail, maaf ya. Can I get you? Ismail tadi mengucapkan, Can I get you? Perlu kalian ketahui anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari offering expression ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari ungkapan penawaran ya. Maukah aku ambilkan kamu
Bolehkah aku mengambilkanmu? Jadi ini adalah ungkapan penawaran. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang kedua di situ ada ungkapan yang berbunyi why don't we? Pada dialog tadi kalian bisa ingat-ingat kembali, yaitu ada kata why don't we? Why don't we? Ya, mengapa kita tidak? Tadi terusannya adalah mengapa kita tidak berenang saja? Ya, why don't we? Ini adalah salah satu contoh dari ungkapan suggestion. Ya, sekali lagi ini adalah salah satu contoh dari ungkapan suggestion. Ya, yaitu ungkapan apa itu? Suggestion. Ya, benar, yaitu ungkapan saran. Oke anak-anak, ya sebelum kita masuk pada materi inti, perlu kita ketahui yaitu the social function of giving an offer. Social function ini bisa kalian maknai dengan the purpose of giving an offer. Apa sih tujuan dari memberikan penawaran ini? Kalian belajar bagaimana cara memberikan tawaran ini untuk apa? Kalian bisa lihat di layar, yaitu tujuannya adalah to facilitate interpersonal communication between different people. Sekali lagi, tujuannya adalah to facilitate interpersonal communication between different people. Ya, jadi ungkapan tawaran ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi ya hubungan interpersonal antara orang yang satu dengan yang lain, antara orang-orang yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi ya, hubungan interpersonal antara satu orang dengan yang lainnya. Demikian. Kemudian anak-anak, selanjutnya kalian bisa lihat di layar, what is over? What is over? Apa sih itu over? Offer means tawaran. Ya, jadi offer itu mengandung makna tawaran. Apa itu tawaran? Di situ disebutkan ada beberapa pengertian dari offer. Kalian bisa simak pada layar. Yang pertama, offer means to give something to someone. Offer means to give something to someone which can be taken as a gift or a trade. Saya ulangi sekali lagi, pengertian pertama dari offer adalah offer means to give something to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi offer itu mengandung makna memberikan sesuatu kepada seseorang yang bisa dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk trade. Ya, transaksi ya gitu. Ya, which can be taken as a gift or a trade. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua dari offer ini, offer means to give help. It can be taken or refused. Nah, ini ya. Offer means to give help. It can be taken or refused. Bahwa tawaran mengandung makna yaitu memberi bantuan. Memberi bantuan. Bisa diterima, bisa pula ditolak. Sekali lagi, penawaran mengandung makna memberi bantuan dan bantuan tersebut bisa diterima dan bisa pula ditolak. Kemudian pengertian offer yang ketiga, kalian bisa simak kembali. Offer can be in terms of food, money, solution, or friendship. Offer can be in terms of food,
money, solution, or friendship. Offer bisa dalam bentuk, tawaran itu bisa dalam bentuk makanan, uang, ya, solusi, penyelesaian, ataupun pertemanan. Oke, ya, itu adalah pengertian dari tawaran. Well, students, how to express offer? Bagaimana cara kalian mengekspresikan tawaran dalam bahasa Inggris? Oke, mari kita pelajari bersama-sama ya. Kalian bisa simak. Poin 1, ada contoh yang berbunyi, would you like some candies? Contoh yang kedua, would you like me to buy some sugar? Kalian harus perhatikan ini, ungkapan yang kedua adalah menggunakan kata would you like me to. Would you like me to bisa diikuti di belakangnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Di situ saya kasih contoh kata kerja yang dipakai adalah kata buy. Would you like to buy? Kalian bisa menggunakan kata kerja yang lain untuk berekspresi ya, membuat variasi kalimat, silakan. Ya, contoh Ibu di sini adalah would you like to buy some sugar? Would you like to eat fried rice misalnya? Would you like to eat? Would you like to buy? Contoh di layar adalah would you like to buy? Harus diikuti oleh verb one. Kemudian contoh yang ketiga, kalian bisa lihat di situ. Ungkapan tawarannya adalah menggunakan ungkapan is there anything I can do? Is there anything I can do? Adakah sesuatu yang bisa aku lakukan? Ya, jadi dia menawarkan bantuan di sini ya, menawarkan bantuan. Berbeda dengan nomor 1, would you like some candies? Ini adalah menawarkan makanan ya. Sedangkan yang nomor 2 dan 3 menawarkan bantuan. Kemudian contoh yang keempat, anak-anak, yaitu ungkapan yang dipakai adalah what can I do for you? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Adakah yang bisa aku lakukan untukmu? Kemudian yang kelima, what can I help for you? What can I help for you? Apa yang bisa aku bantu untukmu? Adakah yang bisa aku bantu untukmu? Sama ya, gitu. Kemudian berikutnya anak-anak kamu bisa simak kembali ungkapan berikutnya yaitu do you want some help? Do you want some help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Ya, kalian bisa membuat ungkapan ini untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Kemudian berikutnya, shall I visit a doctor? Shall I visit a doctor? Ya, ini contoh ungkapan tawaran. Ya, bolehkah aku mengunjungi dokter? Ya, jadi ungkapan tawaran apabila ada seseorang sakit dan seseorang ingin memanggilkan seorang dokter. Berikutnya, ungkapan yang berikutnya kalian bisa menggunakan kata may I. May I. May I open the windows? May I open the windows? Kalian lihat di sini, may I harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Open. May I open? May I sit? May I drink, etc. You may change the verb one here into variative word ya. Kalian bisa ganti dengan kata-kata yang bervariasi.
Yang penting adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang berikutnya adalah can I take your book? Can I take your book? Ya, ini adalah tawaran kepada seseorang ya. Can I take? Take ini juga harus diikuti oleh verb one. Can harus diikuti oleh verb one. Can harus diikuti oleh verb one. Verb one-nya adalah take. Verb one. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menggunakan kata let me. Let me get you to the station. Let me get you to the station. Let juga harus diikuti oleh verb one. Paham anak-anak ya? Jadi mana yang harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama? Kalian bisa lihat tadi, yaitu would you like me to, followed by verb one. And then berikutnya adalah shall I, followed by verb one. And then may I, followed by verb one. Can I, followed by verb one. Dan yang terakhir adalah let, followed by verb one. Bagaimana? Ada sedikit gambaran anak-anak? Oke, let's move. Ya. Berikutnya anak-anak, setelah kalian tadi membahas menyimak bagaimana untuk mengekspresikan tawaran, kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menerima tawaran. Silahkan kalian simak baik-baik ya ungkapan-ungkapan yang ada di layar. Nomor 1 ya, ungkapan pertama ketika kalian menerima tawaran, kalian bisa menggunakan kata many thanks. Many thanks. Boleh ya kalian mempraktikkan di rumah, mengikuti ucapan-ucapan saya. Berlatih ya anak-anak ya, practicing your speaking please ya. Many thanks. Yes please. Yes please. Yang ketiga, thank you very much. Menerima tawaran dengan mengucapkan thank you very much. Kemudian yang keempat, kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan ungkapan that's very kind of you. That's very kind of you. Betapa baiknya kamu. Betapa baiknya kamu. Kemudian yang berikutnya, ungkapan berikutnya adalah it is just what I want. It is just what I want. Tepat sekali, pas sekali dengan apa yang saya inginkan. Atau kamu bisa menggunakan ungkapan yang di bawah ini berikutnya. Yaitu, if you don't mind. If you don't mind. Jika kamu tidak keberatan. Kemudian anak-anak, ungkapan untuk menerima tawaran berikutnya, kalian bisa menggunakan ungkapan I would like it very much. I would like it very much. Aku akan sangat senang sekali. Aku sangat senang sekali. Berikutnya, that would be very nice. That would be very nice. Ya, akan sangat menyenangkan sekali. Kalian boleh kreatif menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini untuk menerima tawaran. Ataukah ungkapan yang berikut ini, I appreciated that. I appreciated that. Aku sangat menghargai hal itu. Ataukah yang terakhir untuk menerima tawaran, yaitu that would be marvelous. That would be marvelous. Akan sangat menyenangkan. Hal itu akan sangat menyenangkan. Oke anak-anak, ini semua adalah ungkapan-ungkapan ya dari
awal tadi dari many thanks hingga that would be marvelous adalah contoh-contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menerima tawaran. Mudah kan anak-anak ya? Iya, oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu refusing an offer. Kalau tawaran tadi kalian sudah bisa membuat ungkapan menerima tawaran, tentunya tidak semua tawaran diterima kan anak-anak ya gitu. Kadang-kadang kita menolak tawaran seseorang karena sesuatu hal dan tawaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita bisa menolak tawaran tersebut tentunya dengan cara yang halus, dengan cara yang tepat. Bagaimana cara membuat ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai untuk menolak tawaran? Ungkapan-ungkapan apa sajakah itu? Kalian bisa lihat pada layar. Yang pertama yaitu I am sorry, I can't. I am sorry, I can't. I have to. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Saya harus. Apa ini? Kalian bisa lanjutkan ini. Kalimat ini belum selesai. Ya, kemudian contoh yang kedua, kalian bisa menggunakan thanks, but I'm okay. Thanks, but I'm okay. Terima kasih, tapi saya baik-baik saja kok. Ataukah kalian bisa menolak tawaran dengan menggunakan ungkapan yang ketiga, yaitu no thanks. No thanks untuk menolak. Ataukah yang keempat, kalian boleh memilih yang keempat. No, I really won't. Thank you. No, I really won't. Thank you. Enggak aku enggak benar-benar menginginkannya. Terima kasih. Tidak, aku tidak benar-benar menginginkan itu. Terima kasih. Ataukah yang berikutnya, I can manage. Thank you. I can manage. Thank you. Aku bisa menyelesaikan sendiri. Terima kasih. Ataukah yang di bawah ini kalian lihat, not at the moment. Not at the moment. Ketika kamu ditawari suatu tawaran, namun kamu belum berkenan untuk menerimanya, kamu bisa mengucapkan not at the moment. Belum saat ini. Mungkin suatu ketika kalian akan menerima tawaran tersebut, namun belum saat ini. Maka kalian bisa menolak dengan mengucapkan not at the moment. Kemudian berikutnya ada di situ anak-anak kalian bisa menyimak untuk menolak tawaran. Kalian bisa menggunakan I appreciate that, but I can do it myself. Sekali lagi, I appreciate that, but I can do it myself. Aku menghargainya, tetapi aku bisa mengerjakannya sendiri. Aku menghargai bantuanmu, namun aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kemudian ungkapan untuk menolak tawaran yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan kata that's very kind of you, but I can do it myself. That's very kind of you, but I can do it myself. Betapa baiknya kamu, namun aku bisa menyelesaikannya sendiri. Oke anak-anak, ini adalah beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menolak tawaran. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Berikutnya anak-anak, KD ini, pada KD yang kita bahas ini, selain kita membahas tentang ungkapan tawaran, kita juga akan diajarkan bagaimana cara membuat kalimat saran, yaitu ungkapan suggestion. Saya ulangi, suggestion. Selain offering, kalian juga akan diajarkan bagaimana cara membuat suggestion. Apa itu suggestion? Suggestion yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ungkapan saran. Sebelum kita masuk pada materi inti tentang suggestion,
Kalian bisa menyimak dulu di layar apa itu suggestion. Ya. Poin 1, ada 3 pengertian tentang suggestion di sini. Seperti kalian lihat, kalian simak di layar. Yang pertama, suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Suggest itu mengandung makna to present a suggestion, menghadirkan suatu saran dengan tujuan untuk memberikan ide atau rencana atas tujuan tertentu. Ya, jadi itu makna yang pertama dari suggest. Kemudian yang kedua, suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Suggestion itu sifatnya abstrak anak-anak ya, dan bisa dalam bentuk solusi, ya, solusi, penyelesaian, advice, nasihat, plan, rencana, dan bisa suggestion dalam bentuk idea, dalam bentuk ide-ide atau pendapat. Dan pengertian suggestion yang terakhir adalah suggestion expressions is the statement for giving advice to make someone better next time. Saya ulangi lagi, suggestion expressions is the statement for giving advice to make someone better next time. Bahwa suggestion, ungkapan suggestion adalah suatu pernyataan di mana memberikan nasihat, ya, suatu pernyataan yang memberikan nasihat untuk membuat seseorang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, itulah pengertian dari suggestion. Bagaimana anak-anak? Ya, kalian sudah belajar lebih lanjut. Kita akan lebih detail membicarakan tentang suggestion. Berikutnya, kita akan berdiskusi tentang asking for suggestion, yaitu permintaan saran, ya. Kalimat-kalimat yang biasanya digunakan untuk meminta saran. Kalimat yang biasa digunakan untuk meminta saran diantaranya adalah, kalian bisa simak di layar ya. Satu demi satu akan kita baca. Tentunya kalian boleh mempraktikannya di rumah. Ya, diucapkan perlahan-lahan for practicing your speaking. Point 1. Will you give me some suggestion, please? Kalimat pertama yang bisa kalian gunakan untuk meminta saran adalah will you give me some suggestion, please? Will you give me some suggestion, please? Ya. Contoh untuk kalimat saran yang pertama adalah menggunakan will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberiku beberapa saran? Maukah kamu memberiku beberapa saran? Ya, jadi ini bisa kalian gunakan untuk meminta saran. Ketika kamu ingin meminta saran menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa gunakan poin 1 ini. Kemudian poin kedua, kalian bisa menggunakan ungkapan please tell me what should I do. Please tell me what should I do. Please tell me what should I do. Tolong beritahu aku apa yang seharusnya aku lakukan.
Kemudian contoh meminta saran yang ketiga, kalian bisa menggunakan ungkapan do you have any suggestion for me? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu ada saran untukku? Adakah saran untukku? Begitu lebih tepatnya ya, anak-anak ya, gitu. Adakah saran untukku? Kemudian contoh ungkapan meminta saran yang keempat yaitu would you mind giving me your suggestion? Sekali lagi, would you mind giving me your suggestion? Maknanya apa ini anak-anak? Maknanya adalah maukah kamu memberiku saran? Maukah kamu memberiku saran? Dan contoh ungkapan meminta saran yang terakhir, kalian bisa menggunakan kalimat atau ungkapan can you tell me what I should do? Can you tell me what I should do? Maknanya adalah dapatkah kamu memberitahuku apa yang seharusnya aku lakukan? Dapatkah kamu memberitahuku apa yang seharusnya aku lakukan? Oke anak-anak, itu semua adalah contoh-contoh ungkapan ataupun kalimat yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meminta saran. Kalian siap ya untuk mempraktekannya di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya. Selamat mencoba. Kemudian anak-anak, sebelum kalian mencoba tentunya kalau masih ragu-ragu untuk menggunakan kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyimak dulu pola kalimat suggestion berikut ini. Pola kalimat suggestion kalian harus perhatikan. Poin ke-1 atau contoh pertama yaitu you should plus verb 1. You should followed by verb 1. Contoh pola kalimat suggestion yang pertama, kalian bisa menggunakan should followed by verb 1. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti tadi. You should go to a doctor. You should go to a doctor. Verb 1-nya mana? Go. Ya, kemudian itu contoh satu. Yang kedua, kamu bisa menggunakan you had better followed by verb 1. Had better followed by verb 1. Kemudian yang ketiga, kamu boleh menggunakan you ought to followed by verb 1. Should, had better, dan ought to ini maknanya hampir sama anak-anak, yaitu maknanya apa kira-kira kalian tahu? Ya, maknanya adalah seharusnya ya. Kamu seharusnya. Seharusnya apa? Kalian cari kata kerja bentuk pertama, verb 1. Mudah bukan? Ya, berikutnya yang keempat yaitu kalian bisa menggunakan pola kalimat I suggest you to. I suggest you to. Followed by verb 1. I suggest you to followed by verb 1. Maknanya adalah saya sarankan kepadamu untuk ya, nya ini dalam bentuk verb 1. Apa ya gitu. Berikutnya adalah kalian bisa menggunakan let us followed by verb 1. Let us go. Saya kasih contoh yaitu kata go ya. Let us go. Let us eat. Misalnya, itu hanya sebagai contoh. Kemudian berikutnya, kalian bisa menggunakan pola kalimat suggestion dengan ungkapan berikut ini, dengan pola berikut ini, yaitu why don't you followed by verb 1. Why don't you followed by verb 1. Why don't you followed by verb 1. Mengapa kamu tidak ya, mengapa kamu tidak go to ya, misalnya diikuti oleh go ya. Why don't you go misalnya. Why don't you? Kemudian berikutnya ungkapan yang
Berikutnya, kalian bisa menggunakan what about. Ingat anak-anak, untuk what about ini berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang telah kita gunakan di atas. Berbeda dengan penggunaan should, had better, ought to, ya, suggest you to, dan let yang kesemuanya harus diikuti oleh verb one, khusus special for what about, followed by verb ing. Sekali lagi, what about must be followed by verb ing. What about harus diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Kemudian yang terakhir ini sama dengan what about, ya, yaitu how about. How about must be followed by verb ing. How about juga harus diikuti oleh kata kerja bentuk ing anak-anak. Ya, harus diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Tadi sekilas sudah saya berikan contoh, namun tidak semua. Mari kita lihat pola kalimat tadi. Kalian perhatikan baik-baik. Kemudian kita akan, di sini akan berlatih membuat contoh ungkapan suggestion dalam bentuk kalimat lengkap. Kalau tadi dalam bentuk pola, kita akan membuat kalimat lengkap. Contoh pertama yaitu, kamu bisa simak di layar, yaitu you should go to a doctor. Contoh membuat kalimat saran. Contoh membuat kalimat memberi saran. Memberi saran, ya, sekali lagi, yaitu memberi saran. Kalian bisa menggunakan you should tadi seperti pola yang sudah diajarkan di depan. You should harus diikuti oleh verb one. You should must be followed by verb one. Verb one-nya mana? Verb one-nya yaitu go. You should go to a doctor. Kalau kalimat satu ini kita gunakan di ungkapan kedua pun sama, karena masih juga menggunakan pola had better followed by verb one. Contohnya bagaimana kalau kalimat satu diubah ke pola kalimat kedua, yaitu you had better go to a doctor. You had better go to a doctor. Mudah bukan anak-anak ya? Ya, sama menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang ketiga, anak-anak, seperti yang tadi saya sampaikan, sama. You ought to followed by verb one to. You ought to followed by verb one to. You ought to juga sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. You ought to go to a doctor. Kemudian untuk ungkapan yang keempat, kalian bisa menggunakan ungkapan I suggest you to. I suggest you to. Ya, contoh kalimat di atas bisa diterapkan di sini juga sama. Followed by verb one, I suggest you to go to a doctor. Ungkapan yang berikutnya, let's go. Seperti tadi saya sampaikan, let must be followed by verb one. Let's go. Kalau kamu ingin mengganti dengan kata kerja yang lain, boleh, silahkan, boleh bervariasi, boleh dicoba di rumah, ya. Misalnya kamu mengatakan let's eat, let's move, dan seterusnya. Di sini saya kasih contoh sama kata kerjanya biar kalian bisa dengan mudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh kata kerja yang sama dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, kalian bisa menggunakan why don't you? Why don't you? Why don't you go to? Why don't you go to a doctor? Why don't you juga sama diikuti oleh verb one yaitu go. Ya, mengapa kamu tidak pergi ke dokter? Berikutnya kalian bisa menggunakan kata what about. Tadi pada pemaparan tentang pola kalimat bahwa what about must be followed by verb ing. What about must be followed by verb ing. What about going to? Dari go, karena dia menggunakan what about, maka go harus diubah menjadi verb ing. Ya, dari go menjadi going to. What about going to a doctor?
Kemudian yang terakhir anak-anak, ya sama dengan what about, ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan saran yaitu how about. How about. How about must be followed by verb ing to, ya. How about harus diikuti oleh kata kerja bentuk ing juga. Yaitu contohnya how about going to, ya. Dari go karena ketemu dengan how about maka go berubah menjadi going to a doctor. Kalian simak anak-anak, maaf ya itu di layar going to penulisannya kurang benar, yang harusnya adalah going to, ya, going to, ya. Not going to but going to a doctor. Oke, well students, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara memberi nasihat dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah diajarkan, kalian pada paparan berikutnya akan diajarkan bagaimana cara menerima saran. Saran pun sama dengan tawaran anak-anak, bahwa seperti tadi pada tawaran juga ada ungkapan menerima dan menolak tawaran. Pada suggestion pun sama, di mana apabila seseorang memberikan nasihat, tentunya kita akan membalas nasihat tersebut dengan menerimanya, ya, ataupun menolaknya. Satu persatu kita akan bahas, mulai dari menerima suggestion ataupun menerima saran ini, ya anak-anak, ya. Kamu bisa perhatikan nomor 1, apabila kamu menerima saran, kamu bisa menggunakan ungkapan yang pertama, yaitu yes, you are right. Yes, you are right. Ya, kamu benar, ya. Jadi berarti intinya kita menerima tawaran. Contoh ungkapan yang kedua, ketika menerima tawaran, kita bisa menggunakan ungkapan it sounds good. It sounds good. Kedengarannya bagus. Kedengarannya asik, ya. Ketika seorang memberikan tawaran, kedengarannya bagus juga, ya, begitu. Ataukah yang ketiga, kalian bisa menggunakan ungkapan yes, I will. Apabila seseorang memberikan, bukan tawaran, ya, memberikan saran kepada kamu, maka kamu bisa menjawab saran tersebut dengan mengucapkan ya, aku akan melakukan saran seperti yang kamu sampaikan tadi, ya, saran yes, I will. Kemudian berikutnya anak-anak, kamu bisa menggunakan ungkapan menerima saran seperti contoh ungkapan yang keempat, yaitu yes, let's go. Yes, let's go. Ya, ayo. It's a good idea. Ini ide yang bagus, ya. It's a good idea. Yes, let's go. It's a good idea. Ya, ayolah. Ini ide yang bagus, ya. Ataukah yang kelima, kalian bisa menerima saran dengan menggunakan ungkapan yang kelima. Okay, if you say so. Baiklah, jika kamu mengatakan demikian, ya. Oke lah, jika kamu mengatakan demikian. Kemudian yang keenam, kalian bisa menggunakan kalimat untuk menerima saran dengan why not. Why not? Mengapa tidak? Ataukah menerima saran seperti ini, I will think about it. I will think about it. Saya akan memikirkan tentang saranmu itu. Ataukah yang berikutnya ini, kalian bisa menggunakan ungkapan sure. I'll do that. Sure. I'll do that. Tentu, aku akan melakukan hal itu. Ataukah menerima saran yang terakhir, kalian bisa menggunakan ungkapan thank you. I'll try that. Thank you. I'll try that. Baiklah, aku akan mencobanya. Oke anak-anak, gimana? Itulah semua ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menerima saran apabila kalian mendapatkan saran dari seseorang. Dicoba ya.
Kemudian berikutnya anak-anak, selain menerima saran, kalian juga bisa menolak saran apabila saran tersebut tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Contoh ungkapan yang digunakan untuk menolak saran atau declining suggestion diantaranya adalah number one, I don't want to do that because, ya. I don't want to do that because, ya. Saya tidak ingin melakukan hal itu karena, ya, kamu untuk poin 1 ini bisa memberikan alasan, ya, mengapa kamu menolak mengapa kamu menolak saran tersebut, ya. Mengapa kamu menolak saran tersebut? I don't want to do that because, ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan ungkapan that's a good idea. That's a good idea. But, ya, itu ide yang bagus. Namun, ya, iya, jadi ini menolak dengan halus anak-anak ya. Jadi tidak serta-merta menolak. Itu ide yang bagus. Namun, ya, kamu harus memberikan alasan mengapa kamu menolak saran tersebut. Ya, memberikan alasan. Penolakan yang ketiga, kamu bisa menggunakan ungkapan no, thank you. No, thank you. I don't feel like going. No, thank you. I don't feel like going. Enggak terima kasih. Saya tidak ingin pergi. Tidak, terima kasih. Aku enggak ingin pergi. Ataukah ungkapan penolakan yang keempat, sorry, I think we'll go out first and then do my homework. Sekali lagi, sorry, I think we'll go out first and then do my homework. Ya, maaf. Menurutku kita akan keluar dulu. Kemudian kita akan mengerjakan tugas-tugas kita. Iya, maaf, menurutku kita akan keluar rumah dulu dan kemudian barulah mengerjakan PR-PR kita. Kemudian ungkapan untuk menolak saran berikutnya, kamu bisa menggunakan ini. No, let's just go to school. No, no, let's just go to school. Enggak, mari kita langsung saja menuju sekolah. Tidak, mari kita langsung saja menuju sekolah. Ataukah kalian bisa menggunakan ungkapan penolakan yang ini anak-anak ya? Sorry, I can't. I have previous engagement. Sorry, I can't. I have previous engagement. Maaf, saya tidak bisa. Ya, saya sudah memiliki pertunangan sebelumnya atau janji sebelumnya. Saya sudah memiliki janji sebelumnya. Jadi ini ungkapan saran. Berikutnya kalian bisa juga menggunakan ungkapan yang ini anak-anak. No, let's stay for a while. Ya, jadi maaf, sekali lagi, sorry, I can't, I have previous engagement. Ini adalah contoh penolakan saran, ya, penolakan saran. Kemudian berikutnya, no, let's stay for a while. Enggak, kita di sini saja sementara. Kita di sini saja sementara. Ini juga contoh ungkapan untuk menolak saran. Dan yang terakhir, ungkapan untuk menolak saran, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti yang tercantum pada baris terakhir penolakan saran berikut ini, yaitu I am afraid I can't do that. I am afraid I can't do that. Ya. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan sesuai saranmu itu. Ya, saya khawatir saya tidak bisa mengerjakan sesuai yang kamu sarankan. Demikian anak-anak ya. Ini adalah ungkapan penolakan saran.
Oke, well students, berikutnya akan kalian simak di layar, yaitu contoh bagaimana memberikan saran dalam bentuk dialog. Ya, coba kalian perhatikan dialog ini baik-baik. You may practice it at home with the members of your family. Ya, you can practice it with your parents or one of the family members lainnya ya, anak-anak ya. Coba kalian perhatikan di sini. Dialog antara Adam dan Hawa. Would you like some cookies? Would you like some cookies? Nampaknya Adam ini memberikan tawaran terlebih dahulu kepada si Hawa. Ya, maukah kamu beberapa kue? Ya, bagaimana balasan Hawa? Hawa menjawab dengan mengucapkan thank you, but I am on a diet. Thank you, but I am on a diet. Bagaimana menurutmu balasan Hawa ini? Apakah dia menerima atau menolak? Oke, kamu benar ya, bahwa Hawa ternyata menolak tawaran si Adam dengan mengucapkan terima kasih. Saya sedang diet. Kemudian Adam memberi saran kepada si Hawa untuk memilih yang lain dari yang dia tawarkan. Ya, Adam mengucapkan, how about a glass of orange juice? How about a glass of orange juice? How about a glass of orange juice? Bagaimana jika segelas jus jeruk? Bagaimana jika segelas jus jeruk? Ya. Ini saran yang ditawarkan oleh si Adam untuk si Hawa. Saran yang ditawarkan ya, karena tadi menolak, maka dia memberi saran dengan menawarkan minuman berupa segelas jus jeruk. Kemudian saran yang lain, oh why don't you try this hot lemon tea? Atau mengapa kamu tidak mencoba lemon tea panas ini ya, teh lemon panas ini? Mengapa kamu tidak mencoba teh lemon panas ini? Ya, jadi ini saran yang ditawarkan oleh Adam untuk penolakan Hawa. Kemudian Hawa membalas saran dari Adam dengan mengucapkan, I would like a cup of lemon tea. Unfortunately, I am late for the meeting. Saya ulangi jawaban Hawa, I would like a cup of lemon tea. Unfortunately, I am late for the meeting. Aku lebih memilih secangkir lemon tea. Namun, sayangnya saya terlambat untuk rapat. Saya lebih memilih secangkir lemon tea, ya, teh lemon. Namun sayang, saya terlambat untuk menuju ke pertemuan atau rapat. Demikian anak-anak, ini adalah contoh dari giving suggestion, di mana di dalamnya ada pula ungkapan tawaran, kemudian ada ungkapan saran atas tawaran yang ditolak, ya, saran atas tawaran yang ditolak. Kalian bisa simak seperti dialog yang sudah saya bacakan tadi. Bagaimana? Bisa ya praktek di rumah ya. Oke. Anak-anak, coba kalian bisa lihat di sini dari pembahasan kita tadi ya, dari awal kalian sudah menyimak tadi ya, target skill apa yang dituntut dari materi yang saya bahas kali ini, yaitu kalian sudah menyimak tadi ya. Kemudian kalian sudah diajarkan bagaimana cara kalian sudah diajarkan apa itu ungkapan saran,
bagaimana cara membuat ungkapan saran, bagaimana pola kalimatnya, ya. Kemudian saran bisa diterima, bisa ditolak. Bagaimana cara membuat ungkapan menerima tawaran. Oke, well students, hari ini ya kalian sudah belajar tentang ungkapan tawaran dan ungkapan saran. Dari awal kalian sudah diajarkan apa itu ungkapan tawaran. Ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana cara menyusun ungkapan tawaran menjadi kalimat yang benar, tadi sudah disebutkan polanya. Kemudian bagaimana cara membuat kalimat menerima tawaran, bagaimana cara menolak tawaran, ya, dan kalian juga sudah disajikan bagaimana ungkapan tawaran dibuat dalam bentuk dialog, bagaimana ungkapan tawaran digunakan dalam bentuk dialog, kemudian bagaimana pula cara menerima tawaran dan menolak tawaran dalam bentuk dialog, kalian juga sudah simak bersama-sama. Kemudian yang kedua, tentang ungkapan saran, kalian juga sudah diajarkan apa sih itu ungkapan saran, ya. Ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa kita pakai untuk membuat kalimat ungkapan saran. Kemudian pola kalimatnya bagaimana untuk menyusun kalimat saran, ya. Kemudian setelah kalian bisa menyusun menggunakan pola yang benar, kalian juga sudah diajarkan bagaimana cara menerima saran dalam bentuk kalimat, bagaimana cara menolak saran dalam bentuk kalimat. Kemudian kalian juga sudah dipaparkan, kalian sudah menyimak bagaimana ungkapan saran dibuat dalam bentuk dialog. Kemudian bagaimana ungkapan menerima saran dalam bentuk dialog. Dan juga kalian juga sudah dipaparkan bagaimana cara membuat dialog berupa ungkapan penolakan tawaran, ya. Jadi itu paket komplit anak-anak, ya. Kalian bisa pakai di rumah dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktekkannya beserta anggota keluarga atau teman-teman di rumah by your handphone maybe, ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada sedikit tugas ya yang harus kalian kerjakan di rumah untuk mengisi kegiatan kalian belajar di masa pandemi ini, ya. Perintahnya dari penugasan yang saya berikan kalian bisa lihat di layar, yaitu exercise-nya apa itu? Yang pertama adalah make a group consist of 4. Buatlah kelompok terdiri dari 4 siswa. Make a group consist of 4. Kemudian perintah berikutnya, write a free dialogue about offer and suggestion. Write a free dialogue about offering and suggestion. Tulislah dialog bebas anak-anak, ya. Temanya bebas tentang tawaran dan saran. Bebas temanya, kalian boleh memilih salah satu, boleh menentukan satu tema untuk membuat dialog ini. Kemudian yang ketiga, setelah kamu menulis dialog, apa yang harus kamu lakukan dengan anggota kelompokmu? Yaitu kamu harus practicing your dialogue with your group at home in the form of video. Sekali lagi, setelah kalian susun dialognya, ditulis di bukumu, ya, masing-masing harus punya catatan. Apa yang harus kamu lakukan dengan teks dialog itu, yaitu you must practice your dialogue with your group in the form of video. Kalian harus mempraktekannya dialog tersebut dengan kelompokmu dalam bentuk video, ya, direkam, kemudian kirimkan tugas kamu itu
kepada saya, send your video in LMS ya, kirimkan videomu itu di LMS gitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, terima kasih atas atensi kalian hari ini. Saya berharap kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita. Tetap semangat di rumah, tetap belajar, jangan bosan untuk belajar ya. Jika tidak ada kepentingan, jangan keluar rumah, tetap menjaga kesehatan dimanapun kamu berada. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Titip salam untuk orang tua kalian ya. See you in our next meeting and thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.